semuanya, aku Namira, aku adalah penyanyi solois dan kali ini aku lagi main ke kantor Cat Claw untuk membahas seputar diri aku. So, stay tune. Halo Namira, Halo, apa kabar? baik. Namanya cukup lucu, Namira. Nama panjang kamu siapa sih? Namira Pramadina Anjali. Kalau panggilannya? Nana. Nana. Iya, Namira panggilannya Nana. yes. Lagi sibuk apa nih sekarang, Nana? Bikin lagu pastinya, terus juga sama ngejalanin kerjaan aku sehari-hari tuh aku bisnis. Oh, bisnis apa sih? Jadi aku tuh punya clothing brand namanya Natswear. Dia tuh baju-baju sebenarnya nggak baju muslim tapi kebanyakan apa ya modis yang muslim fashion gitu. Tapi ada juga yang enggak. Terus juga ada Nats Lab. Itu tuh kayak perfume, lip serum. Terus lagi pengen bikin sampo dan sabun. Oke, berarti sibuk banget ya? Ya bisa bagi waktu sih untungnya gitu. Iya, karena kenapa gue nanyain sibuk kan, lu baru aja ngerilis satu single baru nih. Iya benar-benar. Temani aku hirup Dunia. dunia. Nah, itu kan sebagai penyanyi dan lu pebisnis juga. Emang lu dari kecil suka nyanyi, hobi atau emang tiba-tiba kepikiran gue nyanyi deh atau gimana sih ceritanya? Oke, jadi dulu tuh pas aku SD, itu pertama kali aku itu bisa nyanyi lah ya. Maksudnya kayak ngikut community yang pada bisa nyanyi, tapi salah masuk nih. Aku masuknya ke Marawis malah. Ini fun fact yang aneh banget ya. Ini masuknya ke Marawis. Jujur aneh. Aneh Ya. banget kan, dan semua orang masih kayak, hah kok bisa sih ke Marawis? Ya dulu tuh masih kecil ya, jadi kayak ngelihat Marawis tuh nyanyi juga pikir, Bener. ya itu adalah apa namanya kayak padus gitu, ternyata beda. Akhirnya ditarik sama guru seni waktu itu ke paduan suara. Abis paduan suara ditarik lagi jadi solo vokal untuk ngikutin lomba di antar sekolah waktu itu pas SD. Sempet kayak gitu juga. Cuman sempet vakum juga pas SMP SMA sampai kuliah karena waktu itu kayak mikirnya aduh capek ekskul nih gitu. Pengennya udah belajar terus pulang. Kayak gitu loh dulu. Jadi aktifnya pas SD doang malah. Akhirnya pas sebelum skripsian itu aku datang ke bengkel ACBD untuk ke acara apa festival musik gitu, ketemu sama manajernya Bubu Teocha, terus ngajak adiknya namanya Kak Bivo yang sekarang tuh jadi vokal coach aku. Jadi aku Oke. latihan nyanyi sama Kak Bivo dan kebetulan Kak Bivo itu adalah awal kenapa aku bisa terjun ke dunia musik. Jadi bikin karya pertama kali sama Kak Bivo itu. Tuh. Ya berarti emang lu hobi nyanyi sebenarnya dari kecil banget ya? Dari kecil, walaupun salah server, Salah masuknya ke server. Marawis gitu. Iya, cuman dulu tuh masih kecil memang nggak tahu gimana Iya. cara apa namanya kita nge-improve kita gitu loh. Jadi ya udah nyanyi sekedar nyanyi aja gitu. Ternyata pas udah lebih kebuka lagi matanya, wah ternyata nyanyi tuh luas banget ya. Kita bisa Iya. jadi musisi, kita bisa jadi pembuat musik dan lain-lain gitu. Nah tapi lu ngerasa nggak sih orang yang paling berjasa, ya mungkin dari pihak keluarga gitu ya, Iya. yang ngedorong lu, menyemangatin lu saat lu kecil itu, ayo kamu nyanyi, kamu bisa segala macam, ada nggak sih? Ada banget itu mama aku. Oh, Bener-bener mama aku sih. Karena mama aku tuh tipikal yang seneng kalau misalnya anaknya tuh aktif. Jadi dulu tuh karena mama tahu aku tuh suka nyanyi, cuman aku nggak pede. Jadi setiap kita ke resto gitu, apalagi kalau ada stage-nya, nggak boleh pulang sebelum aku nyanyi satu lagu. Jadi kayak itu adalah cara dimana biar aku tuh pede dan mau nyanyi depan umum. Itu caranya mama. Jadi punya cara sendiri gitu. Jadi itu lumayan ngelatih sampai pada akhirnya single yang terbaru ini itu juga karena dorongan mama gitu. Oh, oke. Ya karena emang dari single yang pertama ke single yang terbaru ini jeda waktunya cukup lama ya, Cukup hampir lama. 4 tahun. Iya, cukup lama banget. Berarti ini karena dorongan salah satu dorongan mama, akhirnya lu Iya. ngerilis single terbaru ini. Iya, dan malah jadi serius sekarang gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari pihak keluarga ada nggak sih yang musisi juga atau penyanyi juga, mama, papa atau apa? Saudaranya oma aku gitu dulu, tapi udah lama banget gitu, penyanyi zaman dulu lah. Iya, Cuman untuk keluarga inti aku kebetulan nggak ada yang suka nyanyi gitu. Jadi tiba-tiba aku bisa nyanyi, aku juga bingung gitu loh, dari siapa ya? Iya, tapi kan Gitu. emang ada keturunan lah ya, ada Iya, keluarga iya. yang bisa nyanyi juga dan mungkin benar. awalnya niat mama maksa kamu buat nyanyi ya biar numbuhin rasa percaya diri, kayak gitu. Bener, betul. Nah, nyanyi sudah, nekunin bisnis sudah. Nah, gue lihat dari postingan Instagram lu aktif banget di dunia olahraga kan, khususnya
padel sama diving. Iya. Nah seminggu berapa kali sih lu olahraga padel atau diving itu? Kalau diving paling sesekali aja kalau misalnya kita memang lagi holiday ke tempat yang ada lautnya. Tapi kalau paddle tuh karena dulu mungkin aku tuh hampir tiap hari lari ya. Dulu tuh aku suka kardio lari. Terus karena sekarang caburnya tuh udah pada pindah bahkan dari tenis ke paddle semua gitu. Aku ngerasa kayak lari itu udah nggak ada lagi temen aku yang lari gitu. Jadi nggak ada temen gitu kan. Awalnya nggak tertarik sama sekali paddle gitu. Pas nyoba sekali ya udah biasa aja gitu. 2 kali oh seru juga ya gitu sampai pada akhirnya oh ternyata olahraga yang nggak panas-panasan tuh kayaknya paddle deh. Masa di indoor kan dia. Jadi kayaknya ya udah deh kayak aku tekunin ini aja kayak sama-sama kardio gitu. Ya udah akhirnya aku jadi hampir tiap hari itu. Kalau paddle hampir tiap hari ya? Hampir tiap hari. Dan abis ini katanya dari sini lu mau paddle juga? Makan dulu tapi. Makan dulu. Nah berarti kan emang dari dulu lu ya hobi banget olahraga nih. Itu ngaruh nggak sih buat kayak perform lu lagi nyanyi atau mood lu lagi jelek, lu bawa olahraga tuh jadi bagus kayak gitu nggak sih Kak? Ngaruh banget gitu. Terus juga kalau untuk nyanyi lebih ke pernafasan sih, karena tipikal suara aku tuh husky dan serak-serak gitu. Jadi aku memang harus sering-sering latihan nafas kan. Jadi ya menurut aku olahraga paling bener lah ya. Penting banget, iya penting banget gitu. Betul. Nah ngomongin nyanyi, single terbaru lu nih kan Temaniku Hirup Dunia. Ceritain dong awal mula lagu ini lahir dan katanya ini adalah jadi wedding gift buat suami. Benar nggak sih? Betul. Berarti emang karena lu mau nikah, akhirnya lu nyanyi lagu ini atau gimana sih? Jadi tuh sebelum nikah tuh memang udah pengen bikin lagu lagi kan. Cuman tuh belum, aku tuh kalau bikin lagu pengennya personal kan. Jadi pas sebelum nikah tuh belum tahu kepikiran arahnya tuh mau kemana gitu. Kayaknya kalau bahas lovey-dovey kayaknya bosen banget. Kayaknya semua orang ya udah tahu gitu loh. Kalau misalnya lagu cinta-cintaan kayak udah banyak gitu kan. Aku pengen tuh yang memang ada tujuannya gitu. Jadi sampai pada akhirnya pas hari pernikahan mama bilang, kamu mau nggak wedding gift kamu ini aja. Jadi ujung-ujungnya ya kalian menikah gitu di lagu itu. Tapi sebelum-sebelumnya jelasin aja alurnya atau kamu mau nambahin apa. Jadi itu kan kayak ada tujuannya gitu loh. Nggak cuma cinta-cintaan doang. Yang itu yang bikin aku kayak oke, kayaknya kali ini deh memang waktu yang pas untuk bikin lagu. Terus juga kan momennya itu menurut aku kayak sekali seumur hidup ya. Jadi pas banget aja gitu. Dan lagu ini gue denger diproduseri sama produser tersibuk di Indonesia, yaitu Ale Ilman Nino. Betul. Nah itu prosesnya brainstorming bareng atau lu udah bawa konsep sendiri, Kak gue mau bikin lagu kayak gini, minta bantuan kalian atau seperti apa? Jadi aku udah punya konsep sendiri. Jadi sebelum ketemu langsung face to face sama mereka, aku udah punya konsep sendiri, draft sendiri lah ibaratnya kayak apa yang mau aku masukin, terus temanya kayak gimana gitu kan, vibes-nya mau kayak gimana, aku kirim ke mereka lewat tim aku. Abis itu kita itu lama banget nggak ada komunikasi soal lagu itu kayak berbulan-bulan sampai aku tuh mikir ini tuh jadi nggak ya gitu. Terus tiba-tiba yang ada komunikasi tuh dari pihak kita. Kayak bener-bener wah ini jadi nggak ya gitu. Tapi aku nggak gitu panik sih karena aku percaya kalau mereka udah iya pasti iya gitu kan. Dan kebetulan mereka memang lagi sibuk juga saat itu, lagi bikin lagu Selalu Ada di Nadimu yang Jumbo, lagi baru keluar. Jadi kayak oh ya udah. Tiba-tiba 1 bulan terakhir sebelum aku nikah itu aku dikontak lagi dan aku disuruh langsung datang ke tempat workshop. Aku datang udah jadi lagunya. Terus tapi masih setengah liriknya, aransemennya udah jadi. Aku datang ke situ, aku baca liriknya, aku cerita. Jadi kita disuruh sesi curhat gitu lah. Duduk kita di bawah, terus kita cerita-cerita. Ceritain dong lu pacaran udah berapa lama ya kayak gitu. Terus ceritain lu biasa berantem kenapa, terus kenapa lu mau nikah. Terus cowok lu tuh sifatnya kayak gimana. Jadi mereka nyimpulin sendiri kayak sifat cowok aku gimana, sifat aku gimana, terus dijadiin cerita di mana. Dan aku request dari awal aku nggak mau terlalu cinta-cintaan karena menurut aku terlalu bohong aja. Iya, terlalu bohong. Karena hubungan itu nggak mungkin cinta-cintaan terus Kak, itu benar kan? Benar. Kayak apalagi aku lama ya pacarannya 5 tahun, jadi ya ups and downs roller coaster banget gitu. Jadi kayak udah banyak masalah, banyak juga
kejadian yang maksudnya jadi pelajaran atau apa. Jadi aku nggak mau, itu kayak bohong banget kalau cinta-cintaan. Dan akhirnya pihak mereka itu juga mengusulkan kayak pokoknya liriknya itu kita bikin senetral mungkin, jangan sampai kesannya ceweknya terlalu cinta, cowoknya terlalu cinta gitu. Itu sih mereka bantu aku banget tuh bagian situ yang mungkin nggak bisa aku kerjain sendiri gitu loh Kak. Jadi dalam pembuatan lagu ini tuh benar-benar kita kerjasama, aku alurnya, aku mau kayak gimana, pemilihan kata Kak Dino, aransemen ya Kak Lale dan Kak Ilman. Iya, berarti kan dari konsep kamu udah bawa sendiri, di sana brainstorm bareng, kamu request gue nggak maunya kayak gini, dieksekusi sama mereka dan akhirnya jadilah lagu ini. Dan itu cuma sebulan sampai recording selesai. Oke, pas banget dong pas lu nikah jadi gitu ya? Jadi itu cepet banget, bener-bener recording tercepat gitu. Iya. Nah, berarti kan lu nyiapin lagu ini pas lu juga dalam kondisi mau nyiapin nikahan kan? Iya, bener. Gimana tuh rasanya ngerjain lagu saat, ya mungkin kalau orang nyiapin nikahan lagi hektik-hektiknya kan saat itu? Lagi hektik dan juga ini kan sebenarnya surprise kan. Jadi nutupinnya itu sih yang bingung pas persiapan. Karena kan aku tuh pengen jangan ada yang tahu nih. Bahkan bridesmaid aku aja yang tahu tuh 2 orang doang dari aku punya 15 bridesmaid gitu. Karena aku nggak mau nanti malah nggak surprise lagi gitu loh. Jadi kenapa aku kasih tahu 2 orang doang, itu yang bisa bantu aku di situ. Jadi kita kayak bagi tugas nih, lo bantuin gue ya ketemu sama vendor yang ini, atau enggak lu chat sama yang ini bentar aja, gue mau rekaman dulu, karena nggak mungkin gue ngomong ke yang lain tiba-tiba kabur mau rekaman, ketahuan dong gitu kan. Nggak bilang juga pasti bingung gitu ya. Jadi wah pusing banget, mana waktu itu kan souvenir juga tiba-tiba packs nambah apa, jadi bener-bener emang lagi pusing banget lagi sih. Hektik banget. Iya, tapi pas udah selesai dan udah beres semua tuh jadi ngerasa kayak oh bisa juga loh dilaluin gitu ternyata gitu. Jadi ya kalau misalnya ada hal susah apapun, selagi kita masih bisa dan masih nekat sih kayaknya jadi aja bisa terwujud gitu lah ya. Iya, bisa aja. Setuju. Iya, maksudnya ya gue juga ngalamin lah ya hektiknya pas lu nyiapin pernikahan segala macam, kayaknya fokusnya cuma ada di situ. Energinya cuma ada di situ dan lu sempet-sempetnya bikin lagu itu. Gok sih. Lumayan drain banget. Lumayan dan akhirnya jadilah lagu ini. Tapi sukses buat jadi wedding gift buat suami lu itu. Syukurnya sukses banget dan semua orang pada kayak salting gitu loh pas dengernya. Karena memang lucu konsepnya dan ini juga karena tim aku yang punya ide juga, maka aku berterima kasih banget sama mereka. Jadi aku ngundang King Nazar untuk nyanyi juga kan saat itu. Ada King Nazar, terus juga ada beberapa musisi lainnya. Ada Juicy Lucy. Iya, Eva Singer itu untuk yang membuka. Daniel Jose Indonesian Idol dari Bangka Belitung waktu itu datang nyanyi juga. Dewi Persik, King Nazar sama Juicy Lucy. Oh, multi genre ya? Iya, jadi biar semuanya asik gitu kan. Benar, setuju. Dan konsep aku sih karena undangan lumayan banyak supaya orang tuh nggak datang formalitas langsung pulang. Aku sih pengen semua orang nikmatin. Kan aku udah ngasih makanan dan lain-lain yang maksudnya biar mereka nikmatin dulu. Terus juga kan karena ada surprise di tengah-tengah itu, aku pengen semua orang tuh lihat, jangan sampai pulang dulu. Jadi lu gimana caranya nahan orang? Iya. Jadi Juicy Lucy itu nyanyi setelah aku nyanyi. Jadi memang biar orang tuh nungguin dulu gitu. Nah itu tuh konsepnya yang King Nazar tadi, kan dia punya lagu Seperti Mati Lampu kan. Bagian Seperti Mati Lampunya itu dipanjangin akhirnya sama dia, langsung se-venue tuh mati lampunya. Terus langsung spotlightnya ke aku gitu, dari panggung pelaminan. So aku udah dipegangin mic sama WO aku dan di situ lagu aku muncul dan di situ pasangan aku ya dia kayak dipikir dia mau nyanyi kan, dia cuman ngomong kayak aku nggak bisa nyanyi, dia cuman ketakutan kayak gitu doang. Nah di situ aku baru nyanyiin dan semua orang pada teriak dan kayak langsung rumunin gitu. Kita jadi ikutan berinding. Nah maksudnya kayak jadi yang aku bilang tadi hal nekat gitu loh Kak. Akhirnya jadi sesuatu tuh dan itu benar-benar cuma ada di nikahan aku yang aku lihat kayak gitu, jadi kayak happy banget sih, happy banget. Iya berarti emang ya secara lagunya bagus dan itu punya kenangan yang nggak bisa terbayar oleh apapun kayaknya. Iya benar, itu kan jadi impression untuk orang-orang juga kayak datang ke nikahan aku, ternyata nikahan aku tuh gila loh si Namira loh bikin kayak gini kan itu jadi happy banget gitu loh. Tadi kan lu bilang di nikahan lu ada Juicy Lucy juga kan ya. Nah gue mau tahu dong musisi Gen Z yang paling lu idolain siapa? Indonesia boleh, luar boleh, dan alasannya kenapa?
Juicy Lucy aku suka. Oke, sama yang belakang, no, Juicy Lucy. Oh iya? Iya. Terus, Karena lagunya asik-asik dan kebanyakan relate ya bagi Gen Z ya gitu. Terus dia tuh galau tapi bukan yang galau banget. setuju. Ya kan? Nggak bisa gue jelasinnya tapi aransemen musiknya masih asik untuk sing-along bareng-bareng gitu. Terus kalau untuk musisi luar tuh aku lagi suka banget memang sama Sabrina Carpenter sih. Kayaknya semua orang suka deh Gen Z sekarang ya karena lagunya Kamu tuh suka lagunya juga? asik banget. Terus dia stage act-nya keren banget. Itu yang aku Yes. suka banget gitu karena dia mungkin teaternya dulu ya dia Disney gitu jadi kayak keren banget. Terus sama satu lagi ini semua orang pasti suka juga Taylor. Siapa sih yang nggak suka, dia bisa nyiptain lagu sebanyak itu dari pengalaman dia sendiri. Itu sih yang bikin aku kayak oke, semoga kapan-kapan aku bisa kayak dia. Amin. Gitu kan. Gitu sih. Oke. Selain musik, ada hal unik nggak sih yang biasa lu lakuin atau yang lu suka dan kita-kita ini orang-orang nggak ada yang tahu? Hal unik itu aku bisa makeup sambil nyetir, makeup full, makeup definisi, full makeup kondangan. Kayak jadi temen aku pikir tuh aku pakai MUA. Jadi kalau bisa dilihat Instagram aku tuh ada aku pakai baju India, aku pakai kebaya gitu. Itu aku makeup sendiri, bener-bener makeup sendiri dan kebanyakan aku makeup di mobil. Sebenarnya jangan ditiru tapi aku banyakan ya di lampu merahnya sih gitu. Terakhir nih, mungkin sebelum kita tutup, Namira, ada nggak sih pesan lu untuk musisi yang baru mulai, yang gimana ngejalanin karir di musiknya seperti apa di tengah kesibukan dia melakukan hal lain seperti diri kamu gitu, kamu bisnis juga, olahraga juga, tiba-tiba sekarang nyanyi juga. Yang penting kita tahu prioritas kita sih, kita mau utamain yang mana dulu itu penting banget. Bukan yang lain gak penting tapi maksudnya itu adalah cara pertama untuk nentuin kira-kira fokusnya mau kemana. Jadi nggak drain gitu, kita nggak bikin kita beban gitu. Terus yang kedua berani sih, karena aku dulu mungkin nggak pede sampai akhirnya aku nemuin vokal coach aku yang dimana kita di saat kita nggak percaya diri tuh kita kalau nggak bisa nyelesain sama diri kita sendiri ya kita memang wajar aja untuk butuh pertolongan dari orang lain gitu. Jadi berani untuk minta tolong sama orang lain, belajar dari orang lain itu penting banget sih. Apalagi di dunia musik itu kan general banget dan luas banget, banyak juga musisi baru dan lain-lain. Kalau memang kita butuh pandangan lainnya juga bisa lewat orang lain. Jadi banyak relasi gitu untuk memperkuat dan memperpede diri kita supaya punya karya gitu sih. Oke deh, thank you ya Namira sudah main-main ke kantor Rocket & Cloud. Tapi sebelumnya kapan ada rencana apa lagi nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat aku mau bikin lagu lagi yang terbaru ini untuk jadiin album. Masih sama Lale Ilmanino kah? Enggak, yang ini kali ini aku sama Body Spill gak sih? Boleh dong. Sama Kak Uap. Wah, Uap Widya. Yes. Oke, kapan kira-kira rilisnya? Mungkin awal tahun. Awal tahun ya. Tahun, doain aja guys. Kita tunggu lagi, nanti main lagi ke sini ya. Siap. Oke, kalau mau dengerin lagu terbaru kamu bisa di mana aja? Oke, untuk dengerin lagu terbaru aku dengan judul Temaniku Hirup Dunia bisa didengerin di all music platforms. Thank you. Kalau sosmed? Oh iya, untuk Instagram Namira PAA. Oke deh, sukses sekali lagi Thank Namira. you. Terima kasih Ya, sudah terima main-main. kasih. Semoga lancar rencana-rencana Amin. kedepannya, bisnisnya, olahraganya juga tambah semangat. Amin. Nanti kita pedal bareng. Oke, sampai Siap. jumpa. Dadah Namira. Bye.